Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, untuk mengawali hari ini, hari Senin, biasa nama nuju rariweh gitu ya. Jadi kita kasih kabar baik, insya Allah teman-teman nanti sore sudah bisa mulai ikutan kuisnya gitu ya. Di video selanjutnya atau di video nanti sore kita kasih clue-nya, kita kasih bocorannya gitu ya. Yang mana teman-teman bisa menebak siapa sponsor Persib Bandung untuk musim depan. Nah, ini sponsor baru yang mana nanti kita coba kasih beberapa bocorannya. Insya Allah kalau yang memang tepat jawabannya, kita langsung undi untuk mendapatkan satu buah jersey Persib Bandung gitu ya. Dan juga kalau yang memang belum tepat jawabannya, tetap kita undi untuk mendapatkan hadiah menariknya. Intinya mah insya Allah semua yang menjawab di video nanti sore itu berkesempatan mendapatkan hadiah ya teman-teman. Baik, itu nanti sore kita bahasnya, jadi standby saja, ditunggu di postingan selanjutnya teman-teman. Jadi siapa cepat dia dapat gitu ya, insya Allah teman-teman nanti sore. Lalu juga sekarang mah kita bahas dulu ini masalah yang lebih kompleks lagi, masalah yang memang dibilang penting juga karena menyangkut H-1 ini banyak sekali dramanya gitu ya teman-teman. Mulai dari kemarin pernyataan panitia penyelenggara Piala Presiden ini yang menyatakan venue-nya, hadiahnya ini dan lain sebagainya ini kok tiba-tiba bisa dirubah seenaknya gitu ya, di sini di sana, perubahan ini perubahan itu, dan memang seperti buat mereka mah biasa aja, tapi kan buat kita mah ini kayak bukan profesional gitu ya yang mengurus sebuah turnamen ini, kayaknya amatiran gitu, punten-punten gitu ya. Ini mah kayak lebih bagus panitia 17-an teman-teman gitu ya, yang mana kalau profesional itu dari awal sampai akhir pun ya memang sudah dijelaskan, walaupun mereka menilai katanya ini sudah yang terbaik, katanya ini turnamen yang memang sudah mengundang tim internasional, katanya ya kan, bukan dari tim Indonesia saja gitu ya, ada tim dari Malaysia dan juga Singapura gitu ya, yang mana ya untung nggak ada yang masuk gitu ya, untung nggak ada yang masuk ke semifinal. Kalau masuk mereka juga pasti punya pengalaman kurang enak gitu ya, ini Rex main di semifinal tapi lapangannya di mana. Nah, ini juga menjadi hal yang negatif lah buat mereka gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman, di sini ada beberapa yang akan kita coba bahas. Jadi tolong dipahami konteksnya dan juga disaksikan sampai akhir ya, biar kita juga tidak salah memahami dalam penjelasannya. Yang pertama masalah venue teman-teman, kemarin dijelaskan oleh Panpel Piala Presiden yang mana venue semifinal dan final itu sepenuhnya akan dilakukan di Bali teman-teman gitu ya. Jadi clear, semifinal antara Persib menghadapi Persija dan juga Arema menghadapi Persebaya Surabaya ini akan dilakukan di Bali. Lalu juga finalnya sama teman-teman. Tadi dulu semifinal tanggal 4, semuanya bermain di tanggal 4. Ada leg pertama yang sore dan leg yang kedua yang malam gitu ya. Sama untuk jadwalnya 15.30, apakah Persija dulu besok atau Arema menghadapi Persebaya dulu. Nah, ini belum keluar jadwalnya. Ini yang menjadi satu hal yang menjadikan pertanyaan juga gitu ya, saha nu erek main sore gitu ya. Ini bisa dirubah-rubah sesuai keinginan Panpel Piala Presiden yang memang sangat tidak profesional. Jadi yang leg semifinal ini dimainkan seluruhnya besok tanggal 4 Agustus 2026. Lalu finalnya semua pun dimainkan di tanggal 6 sesuai jadwal gitu ya, hari Kamis. 2 hari coba semifinal jeung final jarakna ngan sapoe teman-teman untuk istirahat ya, tegelo kumaha gitu ya. Lalu juga ya untuk final ini nanti akan mempertemukan ya juara dari semifinal ini, dan peringkat ketiga dan peringkat keempat ditentukan juga di tanggal 6 teman-teman gitu ya. Jadi beresnya tanggal 4 untuk semifinal dibereskan semua, final dan
penentuan peringkat ketiga dan keempat semuanya juga di hari Kamis di tanggal 6. Jadi Salasa semifinal, Kamis udah final. Ini kumaha caritana. Makanya kemarin Luka Menalo mengeluh katanya gitu ya. Pemain capek gitu ya. Pemain ini kan bukan hanya sekedar bermain tapi kan harus ada yang dipikirin gitu ya. Tidak cukup waktu istirahat. Setelah pertandingan kita harus ada setidaknya apa ya, untuk pengembalian kondisi tubuh gitulah. Lalu juga ada briefing singkat mengenai taktik, teknisnya bagaimana. Lalu juga tidak cukup untuk istirahat gitu ya, karena ya betul-betul kayak nggak sesuai dikerem gitu ya. Walaupun ya memang ada plusnya adalah semua ditanggung oleh Panpel Piala Presiden gitu ya, dari mulai akomodasi, penginapan, tiket, lalu juga beberapa hal yang lain gitu ya. Ini diakomodir gitu ya. Namun tetap siga dikurung ya pemain teh. Jadi ya waktu untuk refreshingnya kurang gitu ya. Jadi jarak berapa hari sudah harus main ya, walaupun memang resiko turnamen jangka pendek tuh ya begitu, tapi ya ini tetap kita namakan tidak profesional gitu ya untuk Panpel Piala Presiden kali ini. Lalu itu menyangkut venue. Lalu yang kedua menyangkut penonton. Ini juga tidak kalah penting teman-teman. Penonton ternyata ketika semifinal dan final dimainkan di Bali itu dihapuskan. Jadi tidak ada penonton. Ini kurang gelo kumaha gitu ya. Panpel ngadain turnamen, intinya mau rame gitu ya, tapi nggak boleh ada penonton kan. Kumaha gitu ya, pola pikirnya ya mendingan udah aja kalau tanpa penonton, udah aja yang Persib Bandung jadi tuan rumah tetap bermain di Bandung tanpa penonton gitu ya. Ini juga kenapa mesti di Bali gitu ya, kenapa mesti dipindahin venue-nya. Ini pernah diprotes juga oleh Coach Igor gitu ya, ketika terakhir ketika menghadapi Tampines Rover gitu ya, ketika ditanya semifinal main di mana, nggak tahu ya. Harusnya Persib ataupun siapapun pemuncak klasmen di masing-masing grup, misalkan Persib menang ya main semifinal di Bandung gitu ya, Persebaya juara grup ya semifinal main di Surabaya, harusnya begitu gitu ya secara logikanya. Tapi ini kenapa semuanya di Bali dan tanpa penonton? Kalau masalah keamanan, nah ini kita masuk juga ke poin yang ketiga, masalah keamanan. Ini katanya tidak merasa ini ya, takutnya tidak merasa aman karena yang bertanding Persib menghadapi Persija, Arema menghadapi Persebaya. Takutnya kedua kubu ini tuh bentrok gitu ya antara supporternya. Nah, inilah tugas dari Panpel atau inilah tugas dari aparat kepolisian. Mateng nggak gitu ya ketika mengadakan turnamen ini, sudah difikirkan belum ya potensi-potensi ini, ngundang Persib, ngundang Persebaya, ngundang Arema, ngundang Persija gitu ya, tim-tim yang memang punya basis supporter besar gitu ya. Apalagi kalau ya sekarang terjadi gitu ya, kejadian 4 tim besar ini ketemu dengan punya basis supporter yang besar juga. Ya kumaha solusinya ya kalau tanpa penonton mah geus we atuh main di kandang masing-masing gitu ya. Ngapain ngadain kompetisi kayak gini? Jadi aparat kepolisian juga atau pihak keamanan ini juga kalau merasa tidak sanggup saat ini, berarti gimana nanti pas liga gitu ya. Liga kan kita pasti akan ketemu lagi gitu ya, mau nggak mau kita pasti akan ketemu lagi dengan rival-rival atau yang mempunyai basis supporter yang besar. Nah ini juga kita akan ketemu ya, bagaimana cara solusinya ya. Kalau memang sekarang aja nggak punya solusi, apalagi nanti gitu ya. Jadi untuk Panpel kalau memang tidak bisa memikirkan resiko kedepannya ya udahlah gitu ya, lebih baik ngadain hal-hal yang lebih positif aja gitu teman-teman ya. Walaupun katanya ini ajangnya sudah direstui sudah oleh pihak-pihak terkait, tapi ya tetap keamanannya kan kumaha gitu ya. Kalau memang tanpa penonton mah udah lebih baik main di masing-masing kota yang menjadi juara grup saja ya. Persib juara grup harusnya main di Bandung saja, atau ya di Jalak Harupat ya nggak apa-apa kalau tanpa penonton gitu ya. Ngapain jauh-jauh ke Bali. Nah ini yang poin ketiga yang kita soroti. Poin keempat yang kita soroti adalah hadiah teman-teman. Hadiahnya memang ini dinaikkan, asalnya 6M gitu ya, 6 miliar dinaikkan menjadi 8 miliar gitu. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang kok bisa gitu ya, hadiah tiba-tiba naik.
terus venue tiba-tiba dipindahkan, terus penonton tiba-tiba ditiadakan gitu ya. Ini liga apa atau turnamen apa sebetulnya gitu ya. Ini juga nggak habis pikir, bukan hanya kami teman-teman, bukan hanya tim redaksi, tapi teman-teman media yang lain, Bobotoh, lalu juga masyarakat yang kita ngobrol gitu ya di warung kopi pun ini mempertanyakan ya rek naon gitu ya, yang mana kan katanya ini mulai dari hadiah, venue, lalu juga penonton yang nggak boleh ada gitu ya. Ini katanya hasil daripada diskusi dan keputusan ketua umum. Ketua umumnya siapa? Erick Thohir gitu ya, Pak Eto yang merekomendasikan semua kata Ara gitu ya kemarin di press release-nya. Jadi ya sebetulnya kalau masih ada yang teriak-teriak, wah Persib minta dipindahin katanya venue-nya gitu ya biar menang, atau Persib minta bantuan Papa Erick biar tidak boleh ada penonton biar Persib menang katanya. Nah ini sangat dangkal sekali logikanya. Kita sendiri dirugikan gitu ya. Mereka nggak mikir, mereka hanya mikirnya ini biasanya anak-anak muda yang memang apa ya mungkin pemikirannya masih belum banyak literasi. Tapi kalau Bobotoh mah insya Allah lah gitu ya. Apalagi yang sering nonton channel kita mah insya Allah mendapatkan literasi yang lebih banyak gitu ya. Yang mana Persib sendiri dirugikan, bukan hanya Igor Tholis yang kena hoax kemarin gitu ya, yang mana katanya panitia yang mengirimkan surat, jelas-jelas mengirimkan surat ke 4 klub yang menyatakan pemenang grup A akan menghadapi pemenang grup B langsung final, ketemu di tanggal 6, dan yang runner up grup A dan runner up grup B akan ketemu besok di semifinal. Nah ini juga memang di semifinal akan memperebutkan juara 3 dan 4 gitu ya di tanggal 4 besok. Tiba-tiba dirubah gitu. Nah ini ketika dirubah ini, terus Panpel Piala Presiden mengatakan jangan percaya itu hoax. Lah hoax dari mana gitu ya, mereka sendiri yang ngirimkan surat ke masing-masing manajemen klub, tiba-tiba ketika bocor dibilang hoax. Nah ini sangat apa ya, kalau istilah kita mah maling teriak maling gitu ya, tapi tetap membela diri. Nah ini yang memang ya sudahlah, kita sebagai bobotoh mah cukup tahu saja gitu ya, jangan sampai terbawa emosi, karena ini yang mengadakan turnamen pun ya orang-orang politis gitu ya, atau para politisi yang mengadakan turnamen yang mana ya mereka biasa mengatur sesuatu gitu ya. Jadi ya turnamen pun diatur lah oleh mereka gitu teman-teman. Jadi ya beberapa poin tadi yang kita sebutkan ini akan menghancurkan citra mereka sendiri di tahun selanjutnya kalau memang mengadakan Piala Presiden lagi, karena sangat tidak profesional lah. Dan yang terakhir ini pun yang sangat bertentangan dengan yang mereka sampaikan di awal mengenai ingin memajukan UMKM katanya gitu ya, ingin setidaknya UMKM ini berkembang dan rame. Nah sekarang gimana ceritanya semifinal dan final yang harusnya sangat banyak penontonnya gitu ya, sangat menarik ya kan, ke UMKM-nya pun berpengaruh gitu ya. Nah sekarang tanpa penonton ya saha rek meuli UMKM gitu ya. UMKM-nya apakah memang ditiadakan juga atau bagaimana? Kalau ditiadakan juga ya udah gitu ya, berarti hanya sampai dengan babak grup saja untuk memajukan UMKM. Semifinal dan final mah nyasa bodoh teuing meureun gitu ya, rek jualan rek moal gitu ya. Nah ini juga ya panitia tidak memikirkan jangka panjang atau ya keberlangsungan gitu. Intinya mah cuma memikirkan rating TV yang setidaknya mah bisa dibilang menarik gitu ya. Jadi ya inilah, ada namanya politisi bisa ngatur itu ngatur ini teman-teman. Tapi ya sudah, kita jangan terlalu dalam, kita nikmati aja lah untuk drama sepak bola turnamen Piala Presiden di tahun 2026 gitu ya. Dan terakhir pertanyaannya, apakah Peralta akan dimainkan di semifinal atau tidak karena akan menghadapi Persija? Ini juga menarik teman-teman. Jawabannya tunggu hari ini, apakah Peralta diajak ke Bali atau tidak. Kalau diajak ke Bali insya Allah main teman-teman, gitu aja ya. Jadi kemarin juga Peralta sudah di konferensi pers gitu ya. Jadi
ngobrol dengan Ara, ditanya ya kesiapannya atau mengenai Piala Presiden ini bagaimana. Padahal kita tahu Peralta belum pernah sekalipun main di Piala Presiden. Kenapa konferensi pers gitu ya itu ngundangnya Peralta gitu ya, bukan yang lainnya. Nah ini yang menarik bahwa kayaknya mah Peralta disuruh ikut gitu ya oleh panitia ke manajemen, terserah mau dimainkan mau enggak, katanya yang penting ikut agar Piala Presiden ini menarik gitu ya teman-teman. Jadi ya kita mah ikutin aja lah gimana untuk alurnya gitu ya teman-teman. Baik, ini juga di belakang tadi udah ada bilang stop dulu. Ya sudah, kita lanjutkan di video nanti siang ya teman-teman, atau nanti sore insya Allah bisa ikutan kuis di situ, bisa mendapatkan jersey dan hadiah menariknya teman-teman. Jangan lupa ya di video selanjutnya teman-teman harus langsung duluan jawab kuisnya, siapa tahu teman-teman yang mendapatkan hadiah menarik tersebut. Baik, itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.